kepada guru penguji, guru pembimbing, orang tua siswa, tim presenter 24, dan siswa-siswi yang hadir. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Revaldi Hansa Mengeraka, memandu jalannya presentasi hari ini. Terlebih dahulu, mari kita mulai dengan doa dari Axel Putra Christian. Bapak Ibu dan juga orang terhormat dan juga teman-teman sekalian, saya akan memandu doa secara Katolik bagi memberi percayaan melaksanakan di presentasi karya tulisnya dan juga bagaimana presentasi yang baik dan juga teman-teman bisa Terima kasih. Baik, terima kasih Axel. Sesi presentasi pertama memiliki judul kajian pola hidup dan faktor penyakit. Sesi presentasi pertama memiliki judul kajian pola hidup dan faktor penyakit gula darah pada siswa-siswi SMA kelas 3 tahun ajaran 2024-2025 yang akan disampaikan oleh para presenter kelompok 24 dari kelas 12-3 yang beranggota. Pertama ada Alonso Nathaniel, kedua ada Adriana Arabel Lambert, dan ketiga ada Simunas Steyles Gargo Wibisono Budi Widjono. Dengan guru penguji Bapak Alex Citra Suryadi dan guru pembimbing Bapak Hana Putra Wisesa. Selanjutnya saya akan membaca sistematika presentasi hari ini. Presentasi akan dilaksanakan dengan kurun waktu 75 menit dengan pembagian sebagai berikut. Pertama, ada 3 menit pembuka dari moderator. Kedua, ada 20 menit presentasi hasil penelitian. Ketiga, ada 15 menit sesi tanya jawab dari guru pembimbing dan penguji. Keempat, ada 35 menit sesi tanya jawab oleh audiens. Dan ditutup dengan sesi foto dan penutup selama 2 menit. Sebelum memulai presentasi, saya mengundang para audiens untuk berkunjung ke aplikasi GeoFlex untuk membaca abstrak yang sudah disiapkan oleh kelompok presenter. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita mulai sesi presentasi pertama. Pada kelompok 24 dipersilakan untuk memaparkan materi presentasi. Baik, terima kasih Aldi selaku moderator, Bapak Alex, Pak Putra, Bapak Ibu orang tua, serta teman-teman semua, selamat pagi. Hari ini, saya dan teman-teman kelompok saya akan memaparkan hasil karya tulis kami, yaitu kajian pola hidup dan faktor penyakit gula darah pada siswa-siswi SMA Kolese Gonzaga tahun ajaran 2024-2025. Tetapi, sebelum saya memasuki secara lebih detail mengenai materi ini, saya ingin bertanya nih kepada teman-teman, apakah teman-teman familiar dengan teori katak di dalam panci mendidih atau the boiling frog theory? Tidak? Oke. Bayangkan ada sebuah katak di dalam panci yang berisi air dingin. Lalu, panci tersebut akan dipanaskan secara berlahan. Mungkin teman-teman berpikir bahwa katak tersebut akan lompat. Tetapi tidak, katak tersebut akan diam di dalam panci dan nyaman dengan suhu yang secara perlahan akan naik sedikit demi sedikit. Sampai pada akhirnya air tersebut mendidih dan katak tersebut tidak mendapatkan waktu untuk menyelamatkan dirinya. Mungkin teman-teman berpikir,
Terus apa kaitannya sama karya tulis ini? Pola hidup kita ibaratnya seperti air dalam teori tersebut, karena setiap langkah yang kita ambil, mau itu positif atau negatif, berpengaruh terhadap temperatur air dalam panci kita. Sehingga semua kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan dapat berakumulasi dan memiliki dampak terhadap kehidupan kita. Nah, salah satu dampak dari pola hidup yang tidak sehat adalah gula darah yang tinggi dan atau diabetes mellitus. Diabetes mellitus sendiri itu apa? Mungkin teman-teman sudah sering mendengarkan kata diabetes, tapi tidak tahu apa itu diabetes mellitus. Menurut World Health Organization, diabetes mellitus adalah gangguan metabolisme kronis yang disebabkan oleh gula darah yang tinggi. Gula darah yang tinggi ini disebabkan oleh ketidakmampuan tubuh memproduksi insulin atau insulin yang ada di dalam tubuh tidak dapat bekerja dengan baik, sehingga tubuh tidak dapat mencerna makanan dari karbohidrat dengan baik, dan insulin gunanya untuk mengubah makanan glukosa dari makanan-makanan menjadi energi. Dan kasus diabetes pada anak semakin meningkat, teman-teman. Menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia, pada tahun 2023, jumlah anak yang terkena diabetes sudah meningkat 70 kali lipat dibandingkan pada tahun 2010. Hal ini menjadi peringatan keras bahwa kita harus segera bertindak sebelum air tersebut benar-benar mendidih. Mungkin teman-teman bertanya, terus apa yang mempengaruhi diabetes tersebut? Kenapa sih banyak banget yang terkena diabetes? Diabetes merupakan penyakit metabolik, yang artinya dia dipengaruhi oleh proses metabolisme tubuh. Dan terdapat 4 faktor utama yang mempengaruhi proses metabolisme tubuh ini. Yang pertama adalah pola makan. Teman-teman pernah mendengar nggak? You are what you eat. Kita adalah apa yang kita makan. Dan tentunya hal ini sangat berpengaruh bagi tubuh kita. Segala yang kita konsumsi, mau itu karbohidrat, protein, vitamin, itu semuanya memiliki fungsi masing-masing di dalam tubuh kita. Dan di zaman sekarang, banyak sekali jajanan-jajanan yang memiliki kandungan gula yang tinggi dan minyak jenuh yang tidak baik bagi tubuh kita, karena dapat menyebabkan suatu fenomena yang disebut glucose spike atau lonjakan gula darah secara drastis. Yang kedua adalah pola olahraga. Teman-teman, pada zaman sekarang banyak sekali anak muda yang lebih suka bermain gadget atau menonton film dibandingkan beraktivitas fisik di luar, sehingga remaja-remaja sekarang cenderung tidak suka beraktivitas fisik. Selanjutnya adalah pola tidur. Pola tidur yang sehat sangat diperlukan karena ibaratnya tubuh kita sebagai laptop. Kalau teman-teman menggunakan laptop selama 24 jam non-stop, maka laptop tersebut akan overheat dan lama-kelamaan akan rusak. Sama seperti tubuh kita, kita perlu memberikan tubuh waktu untuk beristirahat sebelum untuk mereset ulang tubuh kita. Selanjutnya adalah manajemen stres. Ketika tubuh kita stres, tubuh kita memproduksi suatu hormon yang disebut hormon kortisol. Dan kortisol ini dapat meningkatkan kadar gula darah dalam tubuh. Berdasarkan hasil observasi yang telah kami lakukan, kami menemukan sebuah fenomena, yaitu siswa SMA Polisi Gonzaga memiliki pola hidup yang kurang sehat. Mengapa demikian? Hal ini terbukti dari yang pertama, pola makan. Dapat terbukti bahwa ketersediaan makanan di kantin cenderung makanan yang kurang sehat karena memiliki kandungan gula yang tinggi serta lemak jenuh yang tinggi. Juga pola olahraga siswa kurang. Mengapa demikian? Karena selama seminggu siswa hanya mendapatkan 80 menit waktu berolahraga dalam seminggu siswa masuk sekolah. Menurut US Department Health and Human Service, setidaknya kita membutuhkan 150 menit dalam seminggu waktu untuk berolahraga. Dengan padatnya aktivitas siswa sama Polisi Gonzaga seperti adanya MIG, Jessica Superstar, ataupun Gonzaga Festival, hal ini dapat memicu pola tidur yang kurang. Mengapa? Siswa memiliki tanggung jawab yang lebih selain belajar dan mengerjakan tugas. Maka dengan adanya tuntutan seperti harus mengerjakan tanggung jawab itu dan pulang lebih sore ataupun lebih malam, maka pola tidur siswa dapat terganggu. Serta dengan banyaknya tanggung jawab selain belajar, stres siswa dapat meningkat. Nah,
pola hidup yang tidak sehat ini akan memicu faktor risiko terkena penyakit gula darah atau diabetes tipe 2. Berdasarkan fenomena tersebut, kami mengajukan 2 rumusan masalah. Yang pertama, apakah pola konsumsi siswa-siswi termasuk dalam kategori faktor risiko diabetes? Dan yang kedua, bagaimana pemahaman siswa-siswi terhadap pola hidup yang sehat? Tujuan dari hasil karya tulis kami adalah kami ingin membahas bagaimana kaitannya pola makan dan faktor-faktor lainnya dapat bersinergi terhadap kesehatan seseorang. Kami menduga siswa SMA Kolese Gonzaga cenderung memakan makanan yang mengandung gula yang tinggi serta lemak jenuh. Hal itu didukung dari ketersediaan makanan di kantin. Lalu siswa-siswi kurang pemahamannya terhadap pola hidup yang sehat. Mengapa? Karena siswa-siswi terbiasa melakukan aktivitas yang kurang baik seperti pola tidurnya tidak teratur, manajemen stresnya kurang, dan kurangnya beraktivitas fisik karena hanya mengandalkan 80 menit waktu olahraga di sekolah. Pada penelitian ini, kami menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Tahap pertama, kami mengobservasi fenomena. Dengan fenomenanya yaitu pola hidup siswa SMA Kolese Gonzaga. Setelah mengobservasikan fenomena, kami mengumpulkan data melalui wawancara dengan dokter, yaitu Dr. Monica Parasvita. Lalu kami menyebarkan kuesioner kepada siswa-siswi SMA Kolese Gonzaga dengan jumlah sampel 80 responden. Setelah mengumpulkan data, kami mengolah data dengan skala Likert dan grounded teori. Skala Likert sebagai pengukur dari hasil kuesioner, lalu dianalisis menggunakan grounded teori untuk mencari pola kecenderungan. Kami telah mengumpulkan data untuk hasil karya tulis kami. Kami mendapatkan beberapa data dari kuesioner yang telah kami bagikan. Data pertama adalah intensitas siswa merasa stres dalam sebulan terakhir. Dalam data ini didominasi oleh 50% siswa merasa stres 2-3 kali dalam seminggu, serta disusul oleh siswa yang merasa stres 4-5 kali dalam seminggu. Tentunya ketika kita stres, kita cenderung melakukan aktivitas yang ditujukan untuk menurunkan tingkat stres kita. Maka salah satunya adalah dengan stress eating. Dapat dilihat bahwa dari data ini 42,5% siswa cenderung melakukan stress eating. Walaupun data ini kalah dengan data yang tidak melakukan stress eating, tetapi jumlah responden yang melakukan stress eating hampir setengah dari total responden yang kami dapatkan. Maka kami rasa data ini cukup signifikan. Siswa dalam seminggu menghabiskan sebagian besar waktunya di sekolah. Maka hal ini didukung, stres ini dapat didukung dari jajanan di kantin. Pelarian siswa yang paling cocok adalah kantin dengan makanan-makanan yang siswa sukai. Selanjutnya, kami bertanya mengenai durasi tidur siswa. Dan mayoritas atau 70% dari responden menjawab bahwa mereka tidur selama 4-6 jam per malam. Dan 22,5% menjawab bahwa mereka tidur 7-8 jam per malam. Perlu diingat bahwa durasi tidur yang baik untuk remaja adalah 7-9 jam. Sehingga mayoritas tidak memasuki ke dalam hal tersebut. Dampaknya apa? Ketika tubuh kita kekurangan tidur, maka tubuh akan meningkatkan produksi hormon grelin, yaitu hormon yang merangsang nafsu makan, serta menekan menurunnya produksi hormon leptin, yaitu hormon yang menekan rasa lapar. Sehingga ketika seseorang kekurangan tidur, maka mereka cenderung merasa lapar. Selanjutnya adalah grafik mengenai waktu yang sering digunakan siswa untuk berolahraga. Dan mayoritas dari responden menjawab bahwa mereka suka berolahraga pada saat sore hari. Dan itu merupakan hal yang positif, karena sore hari merupakan waktu yang optimal untuk berolahraga. Tetapi terdapat juga 8,8% menjawab bahwa mereka suka berolahraga pada malam hari. Dan berolahraga pada malam hari tidak disarankan, karena terlalu dekat dengan waktu tidur dan dapat mengganggu pola tidur siswa tersebut. Selanjutnya adalah mengenai intensitas aktivitas fisik dan olahraga dalam seminggu. Mayoritas dari responden menjawab bahwa mereka berolahraga
2-3 kali seminggu selama 31-60 menit. Hal ini cukup baik karena waktu yang dianjurkan bagi remaja untuk berolahraga adalah sebanyak 150 menit per minggu, dan hal tersebut sudah mencukupi durasinya. Tetapi banyak juga yang menjawab bahwa mereka berolahraga sekali seminggu dengan durasi 16-30 menit, dan itu tentunya masih sangat jauh jika dibandingkan dengan minimalnya. Dari hasil karya tulis kami dapat mengaitkannya ke berbagai konsep keilmuan. Dalam psikologi atau lebih khususnya emotional eating atau stress eating merupakan salah satu cara seseorang untuk menenangkan emosi negatif mereka dengan cara makan. Nah, di era digital ini yang serba mudah mengakses sesuatu, tentunya kita dengan mudah juga menemukan berbagai promosi makanan-makanan yang sedang tren di era sekarang ini. Seperti apa? Junk food, ultra processed food lainnya, serta minuman-minuman manis. Hal ini mendukung peran diskresi yang telah diajarkan di SMA Polisi Gonzaga. Diskresi artinya kita dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Maka ketika kita melihat makanan-makanan yang junk food tadi atau minuman manis, kita berdiskresi apakah makanan dan minuman tersebut benar-benar tubuh kita butuhkan. Ketika kita sudah membuat pilihan yang terbaik untuk diri kita, maka tubuh kita yang merupakan ciptaan Allah dapat terjaga. Makanan-makanan dan minuman manis tersebut memiliki kandungan nutrisi atau senyawa yang merupakan glukosa. Hubungannya apa dengan diabetes? Ketika kita diabetes, glukosa tidak dapat lagi diproduksi oleh insulin, maka terjadilah gangguan dalam proses metabolisme kita, dan berarti diabetes adalah penyakit metabolik. Dari hasil pembahasan, kami menarik kesimpulan bahwa pola konsumsi siswa-siswi SMA Polisi Gonzaga cenderung mengonsumsi makanan manis, makanan berlemak, dan minuman manis. Hal ini dipicu oleh karena stres yang dialami oleh siswa SMA Polisi Gonzaga. Stres ini dikarenakan aktivitas yang padat. Karena waktu yang terbatas, maka siswa-siswi SMA Polisi Gonzaga kurang dalam berolahraga. Hal ini menyebabkan risikonya diabetes. Stres yang dikarenakan aktivitas padat juga menyebabkan gangguan tidur. Tidur berguna untuk menyimpan stamina dan energi dalam tubuh. Karena gangguan tidur tersebut, stamina dan energi yang dipakai terkuras banyak. Sebagai pelariannya adalah stress eating atau mengonsumsi makanan. Untuk menambah stamina dan energi yang telah terkuras karena gangguan tidur dan juga pereda stres. Jika hal ini dilakukan terus-menerus, maka penyebabnya adalah resiko diabetes. Jadi, siswa-siswi SMA Polisi Gonzaga sudah mengerti tentang pola hidup sehat, tetapi tidak optimal dalam melakukan pola hidup sehat yang dikarenakan aktivitas yang padat. Dari kesimpulan, kami mengajukan saran bahwa pentingnya meningkatkan pola hidup sehat, terdiri pola gizi seimbang, teknik relaksasi, pola tidur yang cukup, dan juga pola olahraga. Pola gizi seimbang mencakup makanan tinggi serat, makanan tinggi vitamin, makanan tinggi protein, makanan biji-bijian, serta menerapkan 4 sehat 5 sempurna. Pentingnya mengelola stres dengan melakukan teknik relaksasi. Teknik relaksasi seperti meditasi dan yoga. Lalu, pola tidur yang cukup dengan waktu optimal 7-9 jam. Pola olahraga salah satu komponen untuk meningkatkan pola hidup sehat. Tetapi kendala siswa-siswi SMA Polisi Gonzaga adalah waktu yang terbatas, maka olahraga minimal 20-25 menit per hari dengan jenis olahraga seperti jalan kaki, push up, sit up, back up, dan juga jenis olahraga lainnya.
Setelah merancang hasil penelitian yang begitu panjang, tentunya kami harus merefleksikan untuk apa sih hasil penelitian kami dan apa yang kami dapat selama kami merancang hasil karya tulis kami. Kami berefleksi bahwa ternyata siswa-siswi SMA Kolese Gonzaga masih perlu ditingkatkan kewaspadaannya terhadap penyakit gula darah. Dan tentunya kami juga mengaitkan refleksi kami terhadap nilai 4C. Salah satunya yang menurut kami cukup besar nilainya dalam proses kami merancang hasil karya tulis adalah conscience. Karena kami ingin siswa-siswi SMA Kolese Gonzaga menggunakan hati nurani mereka setelah mengetahui tentang pola hidup sehat dan gula darah, apakah kita akan melaksanakan pola hidup yang sehat atau terus melanjutkan pola hidup yang tidak teratur atau kurang baik. Sekian presentasi dari kami, apakah ada pertanyaan? Sesi tanya jawab 1 sama 15 menit. Sebelumnya kita beri tepuk tangan dulu dong. Luar biasa ya, saya melihat penelitian yang dipimpin oleh Pak Ana ya, sesuai dengan ini biologi gitu. Oke, dari Pak Alex sendiri, Pak Alex mau bertanya ya. Pertanyaan yang pertama itu tentang apa ya yang melatar belakangi kalian ini kelompok memilih tema tentang pola hidup dan penyakit gula darah ya berarti ini ya. Apa sih yang melatar belakangi itu yang pertama begitu ya. Ini pertanyaan pertama tuh apa yang melatar belakangi. Terus kan kalian tadi mengambil responden lah gitu ya. Nah respondennya itu gimana cara menentukannya? Apakah dipilih berdasarkan tinggi badan? Nah ini yang seperti ini nih kayaknya nih badan begini nih punya resiko ini gitu ya. Jadi sampai respondennya itu kalian anggap representatif lah untuk menjadi sampel yang cocok ya. Jadi apakah ada kriteria tertentu gitu ya untuk saat Anda atau kelompok ini menentukan responden gitu ya. Kalau misalnya responden ternyata respondennya punya pola hidup yang sehat semua kan, nah ini kan valid apa enggak sih gitu ya. Maka Anda tuh menentukan valid atau tidaknya gimana itu caranya gitu. Ini pertanyaan umum tentang karya tulis ya. Jadi yang pertama tentang latar belakang, terus tentang yang kedua tentang kalian menentukan sampelnya tuh gimana gitu ya. Nah yang tentang pola hidup dan penyakit gula darah itu ya, saya maka pengen tahu juga ya gitu. Pola apa sih gitu yang menurut Anda cocok itu untuk anak SMA Gonzaga gitu ya, dengan tingkat stres yang seperti ini. Kolese itu nggak mungkin diem gitu ya, ya artinya pasti begini gitu. Nah menurut kelompok ini yang seperti apa gitu ya, yang cocok gitu ya, dengan acara yang pasti stres gitu ya. Ya ini gurunya juga ya. Ini gimana nih gitu ya, jangan gurunya. Itu aja deh. Yang pertama tadi saya melatar belakangnya apa, yang kedua tentang sampel itu bagaimana menentukannya sehingga kamu bisa itu representatif atau valid. Yang ketiga, nah ini Gonzaga ini dengan stres yang cukup tinggi, kegiatan kita cukup banyak. Nah, kira-kira pola yang seperti apa, pola makannya apa, jangan-jangan mungkin kita perlu makan siang gratis atau gimana gitu ya. Jadi supaya nggak stres gitu ya, sehingga ditentukan gizinya dan lain sebagainya. Menurut kalian gimana ya? Menurut kelompok seperti itu aja dari Pak Alex. 3 pertanyaan langsung. Ya. Terima kasih Pak Alex. Apa yang melatar belakangi gitu ya Pak. Latar belakangnya adalah concern kita terhadap siswa-siswi, karena kami sering melihat bahwa siswa-siswi ketika di kantin kok makanannya bukan cuma yang ada di kantin aja, ternyata siswa-siswi juga mesen dari ojek online, dan makanannya itu juga bukan makanan yang buah-buahan ataupun sayur-sayuran, tapi kebanyakan mereka memesan junk food dari luar. Itu yang melatar belakangi penelitian kami, karena kami
kami khawatir, kok mereka memesan makanan seperti ini padahal di kantin sudah ada makanan yang disediakan oleh si sekolah. Kalian bertiga ngambil biologi? Tiga-tiga ya? Saya keselamatan Ambil. Selain itu, karena kita juga minatnya sama-sama ke pola hidup gitu loh Pak. Karena Nathan kebetulan mau ambil teknologi pangan, saya mau ambil kedokteran, sama Bi mau ambil teknik juga. Jadi masih Nyambung. bersambung gitu ya. Oke. Terus Untuk pengambilan sampel Pak, kami tidak punya kriteria, tapi kita cara menentukannya itu menggunakan skala Likert tadi Pak. Jadi skala Likert itu digunakan untuk analisis untuk mengukur Pak pendapat si responden itu. Jadi kalau memang contohnya tadi semua baik-baik saja, oke kami ambil yang paling dominan yang berarti kayak nasi goreng Pak. Kalau kita bikin nasi goreng cukup 1 sendok aja kan buat nyicipin rasanya, sama seperti karya tulis kami. Terus untuk pertanyaan ketiga itu mengenai apa Pak? Saya lupa. Jadi katakan kita kegiatan Gonzaga kan begitu banyak gitu. Nah, gimana menurut kalian? Menurut saya yang paling bisa diubah secara konkret dari Gonzaga apa adalah makanan-makanan yang di kantin Pak. Karena sekarang tuh makanan kantin kan cenderung dengan makanan yang tinggi gula, kayak es teh manis, brownies gitu-gitu kan rata-rata manis. Kalau nggak manis penuh sama minyak, goreng-gorengan, batagor, itu semuanya kurang baik bagi kesehatan. Sehingga menurut saya apa yang paling tepat bisa dilakukan Gonzaga mengubah makanannya Pak. Merubah menunya berarti, kantinnya gitu. Betul. Selain itu Pak, menurut kami bisa juga direvisi salah satu jajanan di kantin seperti jus. Kenapa menurut kami jus perlu direvisi? Karena kita itu nggak diberi seberapa besar takaran gula yang dipakai oleh pedagang. Walaupun kami bisa request kadar gulanya seberapa banyak, tapi kan pedagang cenderung terbiasa memasukkan gula tanpa menanyakan terlebih dahulu seberapa besar kadar gula yang ingin dimasukkan ke dalam jus tersebut. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan seluruh siswa-siswi. Saya mungkin bercerita terus dulu, kok membelakangi. Bercerita dulu tentang kelompok 24, 25, 73. Tentang 24 jadi saya sangat bangga dengan kedua kelompok ini. Jadi pertama, sebenarnya pertama ketemu itu sebelum 2012 waktu pertama. Pertanyaan saya itu, kalian sudah ada ide belum? Pak, belum. Ya sudah, maka kalian cari kalian nanti mau jadi apa? Karena harapan saya sendiri akan bisa tahu apa sehingga nanti bisa mencontohkan keinginan saya dengan keinginan yang lain. Nyatanya sebenarnya cuma ternyata memang berjalannya waktu, Pak kami pengen ini, bulan berikutnya Pak kami ganti akan sulit. Sampai bulan Februari, sebelum Februari, Januari itu ada satu usulan yang cukup menarik menurut saya. Kalau tidak salah, ingin membuat menu makanan diabetes menggunakan tepung yang rendah gula. Oke, kalian coba, tapi ternyata di bulan Februari berubah. Nah, saya cuma kok berubah gitu. Setelah saya amati, ternyata memang seperti hasilnya. Jadi analisa rekor sekali. Rekor karena persiapan uji ini ya, karena aktivitas dan segala macam. Dan di satu sisi kita juga merasa rugi. Apakah bisa menyatukan waktunya? Dan segala keterbatasan komitmennya tinggi. Dari 4 tim mungkin tadi kelewat komitmennya belum disampaikan bahwa komitmennya dengan segala macam tantangan bisa dilalui. Jadi karena ini saya ucapkan selamat karena ini hasil karya kalian, semoga terus ingat segala upayanya
makanya ya nanti juga nggak nomor karena kekhawatiran saya nanti nomor atau dengan saja maka mungkin satu biar sama pertanyaan boleh diceritakan kira-kira kalau misalnya ke depan dari hasil yang sudah teman-teman lakukan berkaitan dengan tadi teknik mesin kalau nggak salah ya ini tadi apa terus Abel itu dokter Nathan teknologi pangan kira-kira apa sih kalau teknologi pangan mungkin agak nyerempet nah yang ada penasaran sebenarnya ini apa agak berbeda silakan satu-satu. Oke, rencana saya sih memang saya ambil yang berbeda dari tema hari ini, tapi mengharapkan kalau komputer itu juga bisa meng-scan atau kirim suatu makanan untuk kita semua bisa menjaga makanan tersebut seperti ini gula gini terus kalorinya segini. Selain itu saya juga ingin membuat inovasi kayak aplikasi kan kalau cek darah kan harus dibuka dulu maksudnya dikeluarin darahnya. Kalau ini enggak, saya ingin mau kalau dari scan HP bisa nggak sih gitu. Jadi dari informatika saya ingin membuat inovasi seperti itu. Terima kasih. Dari saya harapnya ya anak-anak GONS at least yang ada di sini angkatan 38, 37 sama 36 ya dikit lah yang kena diabetes karena udah tahu kalau pola hidup kan harus dijaga supaya mereka juga lebih aware dan lebih bisa memilih makanan apa sih yang baik bagi tubuh dan menjalankan pola hidup tadi tidur walaupun susah sih di GONS ya tapi dengan pola tidur yang cukup, olahraga cukup, sama manajemen stres juga perlu. Gitu. Baik, kalau dari saya cerita sedikit. Kalau kenapa saya mengambil teknologi pangan itu karena cita-cita saya adalah membuat restoran. Tentunya dalam restoran itu berkaitan erat dengan bahan pangan. Maka kedepannya yang ingin saya lakukan adalah saya ingin lebih membuat suatu produk yang kira-kira bisa mengatasi masalah dari mother of penyakit ini ya diabetes. Jadi makanan yang bisa enak tapi orang makan baik itu enggak meningkatkan faktor resiko diabetes. Mau nanya aja sih, kalau diabetes itu penyakit yang nomor berapa ya di dunia? Tahu nggak? Diabetes itu penyakit nomor berapa yang menyebabkan kematian? Sehingga kamu concern itu diabetes ya. Kalau jantung sekian, paru-paru mungkin sekian. Nah, diabetes itu keberapa tahu nggak? Tanya Pak Putra keberapa? Pak Putra keberapa? Kalau diabetes itu faktor ke yang pertama setelah jantung. Orang harusnya di sini bukan cuma rokok yang di ini ya, gula juga ya berarti. Arti-arti nggak maksud saya? Nggak ada orang yang marah. Moderator nggak marah kalau karena gula ya, betul. Tapi kalau bawa rokok dimarahin ya. Berarti sekarang nggak ide aja bercanda aja. Tapi itu kenyataan bahwa ternyata penyakit nomor 1 gitu ketimbang yang diakibatkan rokok ya betul. Artinya berbahaya juga. Ya, saya itu. Pertanyaannya dan berdasarkan atas tanggapannya. Sekarang sebelum menjelaskan sistematika, saya jawab versi 2. Pertama, penanya harus wajib memperkenalkan diri. Untuk siswa, wajib menyebut nama dan kelas. Orang tua siswa wajib menyebut nama dan orang tua siswa. Kedua, akan diberikan per 3 kali pertanyaan, di mana saya akan memberi kesempatan untuk 3 pertanyaan dulu, dilanjut oleh tanggapan presiden dan seterusnya. Sekarang saya membuka
Perkenalkan, nama saya Michael Alexander Barani, kelas 12/7. Jadi kan Nathan tuh mention makan kantin itu nggak sehat. Ini saya mau nanya, karena makan kantin nggak sehat, itu jadi pola hidup anak gue jadi kurang sehat kan? Kalau misalnya fenomena ini, kasus seperti ini tuh yang salah sekolah karena menyediakan makanan kayak gitu, atau murid yang mengkonsumsi. Thank you. Selanjutnya, dua lagi pertanyaan. Saya Angel, mamanya Sabrina Noel. Yang saya mau tanya lebih memperdalam dari Pak Alex, betul sama Matthew. Jadi gini, kan makanan di kantin itu kan berarti menurut kalian ya, ada gulanya tinggi, ya kan, terus berminyak atau segala. Kalian sebagai anak-anak bronze itu akan melakukan hal apa kepada sekolah guna memperbaiki keadaan ini, supaya kan kalian sebentar lagi keluar nih, apalagi kalian berharap anak 38 itu akan mempunyai pola hidup yang jauh lebih baik. Berarti kalian harus meninggalkan sesuatu yang baik lah, ya. Jadi apa tindakan kalian sebagai anak bronze di angkatan 36 yang sebentar lagi akan keluar kepada pihak sekolah? Apa ada ide kah atau apa? Terbuka untuk satu lagi pertanyaan. Ayo. Kita tahu makanan sehat itu pastinya enak. Jadi kalau misalkan solusinya tadi sudah diaplikasikan di sekolah ini, tapi mereka masih punya HP buat pesan. Jadi solusi dari masalah itu, jadi apa tadi udah sehat, tapi mereka tetap butuh makanan yang sehat dari luar. Untuk pertanyaan dari Matthew tadi kan ditanya salah siapa. Sebenarnya kalau ditanya balik kayak gitu itu balik ke conscious masing-masing. Makanan di kantin itu banyak dan banyak yang nggak sehat. Mungkin tidak usah dikonsumsi setiap hari jika kita mengejar pola hidup sehat tersebut. Tetapi apakah salah sekolah? Juga sebenarnya tidak, karena sekolah juga menyediakan makanan-makanan tersebut dan emang sebenarnya kan siswa-siswa juga yang meminta kantin kan, tapi bisa improve lagi dari makanan-makanan yang ada di sekarang bisa lebih sehat. Lalu untuk menjawab pertanyaan kedua, apa yang ingin kita lakukan untuk kedepannya untuk angkatan-angkatan selanjutnya? Menurut saya Pak Edu merupakan seorang pemimpin yang mendengarkan murid-muridnya. Jadi kita akan memberikan gagasan yang kita dapat dari permasalahan yang ada di GUNS kepada Pak Edu, sehingga Pak Edu bisa merevisi, bisa terwujud mimpi kita untuk revisi-revisi makanan-makanan yang sekiranya kurang sehat. Terus untuk pertanyaan ketiga tadi ditanyakan makanan yang sehat belum tentu enak. Apakah ada jaminan bahwa kalau diubah menu kantinnya anak-anak masih akan tetap jajan di kantin? Sebenarnya tidak, karena kita juga tidak tahu selera preferensi masing-masing dari seluruh siswa SMA Polisi Gonzaga. Tetapi jika diubah dengan langkah kecil, maksudnya makanannya tidak harus sehat yang bagaimana benar-benar selada doang gitu. Makanan sehat juga bisa enak dan tidak memungkinkan bahwa dengan kantin menjual makanan-makanan sehat membuka mindset para siswa untuk kayak oh makanan sehat enak juga ya, dan pola hidup mereka bisa semakin baik seperti itu. Dan menurut kami sehat itu bukan hanya makanan
perbedaannya. Tapi di dalam piring itu komposisinya seimbang tidak, karbohidrat, protein, serat, dan vitamin yang kita butuhkan. Membuka 3 pertanyaan dari audiens. Ada yang ingin bertanya? Atau mungkin Bapak Ibu guru dan pembimbing ini saya nambahin tentang aktivitas fisik gitu ya. Nah, aktivitas fisik yang seperti apa ya yang baik untuk level usia kalian supaya gula darah itu nggak naik gitu. Dan seperti apa ya? Baik, aktivitas fisik yang paling mudah menurut saya jalan kaki atau biasanya kardio. Nah, itu bisa dilaksanakan karena siswa-siswi yang rumahnya kan nggak dekat-dekat sini aja, tapi ada yang jauh, dan kebanyakan mereka jalan kaki tuh untuk naik transportasi umum. Akhirnya secara nggak sadar mereka tuh udah olahraga walaupun cuma sebentar. Selain apa yang Nathan tadi bilang, olahraga itu juga termasuk Pak, karena komponen-komponen yang ada di tubuh kita itu digunakan kardio, strength, seperti basket harus nabrak, lalu lari cepat, terus bola dengan kekuatan kaki dan kecepatan kaki dan kardio. Maksudnya untuk siswa paling seru ya olahraga tim-tim seperti itu sih Pak, basket futsal, karena kan olahraganya rame-rame, dan kalau rame-rame cenderung waktunya akan lebih banyak. Terus tambahan sedikit aja sih tentang ini yang temuan kalau kalian tadi melihat yang nggak sehat atau apa gitu, dari kalian sendiri gimana ya? Kalian bertiga itu gimana ya? Pola makannya gimana? Jujur aja, pola makan kamu gimana? Saya pengen tanya ya. Pola makanmu gimana? Saya sudah mengurangi makanan-makanan yang gula, selain karena kami mengkaji apa yang hasil dari kajian kami, tapi saya juga merasa kalau saya ini kurang sehat. Jadi kebetulan juga karena kami meriset tentang hal seperti ini, jadi yang sangat relevan untuk diri saya. Saya sudah mengurangi makanan yang tinggi gula, dan saya sudah memperbaiki pola makan saya jadi lebih sehat. Nah, tadi kalau tinggi gula tuh makanan apa aja yang tinggi gula? Tinggi gula contohnya junk food Pak, junk food atau processed food. Biasanya brand-brand ternama itu yang sering ada di sini, yang dekat sini, yang biasanya pesan seperti nggak apa-apa sih. Pak, kayak kue, terus kopi, buah-buahan. Oke. Tapi kalian paham ya, jadi paham langsung jadi takut ya makan di kantin, makan di rumah, aduh nggak makan nasi gitu. Enggak takut juga sih Pak. Semuanya kan ada porsinya masing-masing. Selama porsi itu emang cukup untuk diet kita seimbang, itu bukan menjadi suatu masalah. Kayak kita, burger ini nggak mau makan nasi lagi, enggak, masih makan nasi. Terus tadi saya agak mungkin nggak sih scanner apa gitu yang bisa membuat apa mendeteksi gitu ya, mencitra itu. Contohnya sih Pak, iWatch Pak, ini kan ada mengukur detak jantung Pak dan kadar darah seperti kolesterol juga kan. Jadi saya itu mau men-scan selain kolesterol juga bisa gula darah gitu Pak. Dengan mungkin ada spesifik scanning yang bisa mengingat kadar gulanya gimana. Ya harapan saya dengan program studi saya nanti saya bisa membuat inovasi untuk Indonesia ke depan. Mantap. Sekali lagi tepuk tangan deh untuk kelompok ini. Boleh?
dengan gula darah. Oh ya, saya Yusi, saya papanya Wiki. Kebetulan gampang juga buat saya Pak, perlu tes gula darah rokok ini juga. Dan memang yang dijelasin memang yang sedang saya lakukan. Nah pertanyaan saya, apa sih pengaruh negatifnya kalau gula darah tinggi? Ya, ini. Dampak negatifnya sih lebih ke komplikasi diabetes. Berarti maksudnya kemana-mana gitu? Iya, kemana-mana. Karena kan kalau dia udah menyerang gula, pada dasarnya dia akan mengalir ke zat tubuh kita. Jadi bisa ke mata, bisa ke kaki. Orang-orang manusia biasanya kalau sakit komplikasi yang udah ribet gitu kan, awalnya tuh pasti gula. Karena emang semuanya berawal dari gula dan makanan apa yang kita makan gitu. Tadi di awal Abel sempat menjelaskan tentang teori boiling frog ya. Itu melakukan sesuatu yang salah tapi tidak disadari. Kurang lebih gitu ya. Nah, pertanyaan saya kaitannya sama tadi Bapak menyampaikan bahwa sedang dilakukan. Jadi menurut kalian sebagai yang meneliti ini lebih lanjut, tantangan apa yang paling berat untuk mengajak seseorang, khususnya di kalangan terdekat mungkin keluarga, untuk mengikuti pola hidup atau melakukan pola hidup sehat? Kalau pengalaman saya, yang mengajak orang berhenti merokok itu sulit biasanya. Dalam tanda kutip perlu semacam hidayah biar atau rahmat tertentu sehingga tersadar sendiri. Tapi kalau ini apakah sesulit itu atau ada tips yang mungkin sudah dilakukan atau rencana akan dilakukan? Silakan. Saya pribadi sulit Pak, karena makanan-makanan yang seperti ini itu bisa dibilang sudah kebiasaan, karena mudah sekali kita untuk memesan makanan dari aplikasi online ya, tinggal pencetkan jari aja sampai gitu Pak. Dan apa yang saya lakukan terutama untuk keluarga saya, mama saya bisa dibilang badannya sama seperti saya lah ya Pak. Nah, cara yang paling mudah saya lakukan adalah karena mama itu malas gerak, apa-apa minta ke saya untuk diambilin karena dia juga capek pulang kerja. Maka ketika mama membeli makanan atau meminta diambilkan makanan, saya mengambilkan makanan sesuai dengan porsi yang menurut saya mama nggak boleh lebih dari ini. Dan akhirnya mama protes, kok cuma segini? Ya, saya nggak peduli, saya ke kamar aja bikin mama makan. Dan kalaupun mama nambah lagi makan, saya akan tegur. Kalau menurut saya, mengubah pola makan sama sulitnya seperti mengajak orang berhenti merokok. Karena pola makan adalah sesuatu yang sangat dekat dengan diri kita secara personal. Dan untuk mengubah hal sesignifikan itu dalam diri kita, perlu dorongan atau motivasi dari diri sendiri. Gak bisa Pak dari orang lain. Orang lain bisa aja nasehatin, tapi pada akhirnya balik-balik lagi ke kita. Seperti itu Pak. Ya lebih ke ini sih Pak, benar sulit. Tapi selain motivasi juga membutuhkan maksud seperti kayak contohnya ya Pak, ayah saya tadi memiliki pola makan yang cukup tinggi, jadi saya suka memarahi dia. Makan ini malam-malam puasa ya. Juga memaksa untuk olahraga. Akhirnya saya sempat setelah saya pulang dari sekolah saya jalan kaki ke salah satu apartemen yang jaraknya lebih dari 10 km
balik lagi itu suatu pencapaian yang cukup besar. Berarti dari 4C tadi menurut kalian itu ya beneran conscience-nya yang ditekankan ya? Mungkin untuk meningkatkan conscience diri sendiri ada tipsnya nggak? Bisa nggak? Kira-kira. Saya lihat dari sumber-sumber dari Halodoc, dari bahwa makanan ini mempengaruhi pola tubuh kita sendiri seperti kognitif, gerak tubuh, malas pun juga harus didorong Pak. Seperti itu Pak. Jadi sebagai pendorong conscience itu adalah kesadaran kita sebelum kita sadar dulu kita melakukan. Kalau melakukan sebuah perubahan, berarti kan kita sadar nih ada yang salah dengan diri kita sendiri. Dan untuk menemukan kesalahan itu gunanya refleksi. Makanya kita diajarin untuk eksamen kan setiap jam 12 untuk menemukan apa yang kita mau ubah dari diri kita sendiri. Mungkin dengan bereksamen bisa membantu mengubah pola hidup. Eksamen dengan pola hidup sehat. Kalau dari saya itu rasa penasaran Pak, karena badan saya yang seperti ini banyak keluarga-keluarga yang menilai gitu Pak. Kayak, oh kamu gini ya, kamu makannya ini sih, udah jangan makan ini. Lalu muncul pertanyaan dalam diri saya, emang kenapa sih kalau saya makan ini berlebihan? Akhirnya saya cari tahu mulai dari sumber-sumber yang ada di internet. Dan akhirnya itu yang membuat saya sadar kalau kenapa saya perlu marah sama mereka. Toh yang mereka omongin ke saya juga buat kebaikan saya. Terima kasih teman-teman. Mungkin ada tambahan pertanyaan dari audiens? Perkenalkan saya Cempot Dulu dari kelas 11. Hal yang terjadi di siswa SMA Polisi Gonzaga ini juga terjadi untuk masyarakat di luar siswa Polisi Gonzaga. Jadi mereka juga memiliki pola tidur yang kurang sehat dan lain-lain. Untuk masyarakat luar sana belum bisa dipastikan karena kita juga tidak tahu kan data-datanya. Tetapi kalau melihat berita-berita dari berbagai media, kasus diabetes anak itu sudah meningkat 70 kali lipat dibandingkan saat tahun 2010. Jadi sepertinya banyak masyarakat yang menghadapi masalah yang sama seperti itu. Pertanyaan lagi dari audiens. Kita masih bisa Mungkin ada tambahan dari audiens? Kelas 10? Ambil biologi. Oh ya, Perkenalkan, saya Pak Kasih dari kelas 3 10. Tadi disebutkan bahwa pola tidur yang berantakan atau jam tidur yang kurang dapat berpengaruh pada pola makan kita. Jadi kita cenderung merasa lapar. Lalu apakah dapat berpengaruh pula pada pola olahraga kita yang kita berolahraga sehari-hari? Dan apa saja dampaknya saat kita beraktivitas atau berolahraga? Jadi kan saya sempat ibaratkan kita sebagai laptop dan tidur itu seperti mencharger kan laptop tersebut. Kita memerlukan tidur supaya tubuh kita dapat
bekerja dengan optimal. Ketika tubuh kita kekurangan tidur, ketika tubuh kita kekurangan tidur, sama saja seperti laptop yang sudah digunakan lama dengan berbagai fitur dibuka. Apakah dia masih bisa bekerja? Bisa, tapi kerjanya tidak secepat jika dia digunakan waktu untuk beristirahat sejenak dulu. Jadi kita masih bisa berolahraga, tetapi akan memiliki lebih banyak dampak negatif dibandingkan positif. Karena kita tidak merasa fresh setelah olahraga, malah merasa capek dan kelelahan pada akhirnya. Lalu karena pola tidur yang kurang kan berarti kita kelelahan, dan di mindset kita olahraga itu sehat, tapi kita tidak sadar olahraga yang seperti apa, pada saat apa kita melakukan olahraga. Ketika kita sudah kurang tidur atau tidur secara berlebihan, artinya kita itu sudah merusak salah satu pola hidup sehat. Pola tidur kita udah berantakan. Kalau pola tidur kita berantakan, akan mengefek ke badan kita yang udah lelah, sehingga walaupun kita berolahraga, efeknya tidak begitu signifikan ketika kita menerapkan pola hidup yang sehat. Terdiuji mulu nih. Asli kan. Masih sisa 12 menitan. Jika ada yang ingin bertanya. Ayo ditanya. Tanya dong, harus nanya. Berani nanya. Enggak apa-apa. Silakan. Nama saya Fauzi Prasetya Prabowo dari kelas 11 ya. Ini seputar pola hidup aja mungkin nggak sesuai sama kadar gula tidak. Namun ibarat kata nih, rokok merupakan hal yang sangat melenceng dari kata sehat. Namun jika orang tersebut mengambil alternatif dengan cara makan permen atau cemilan, itu pun juga tidak dekat dengan sehat kan. Namun mungkin dari rokok langsung ke makan salad itu susah. Nah, teman-teman ini kan mendidik pola hidup sehat nih, mungkin bisa memberi tips atau alternatif yang lebih sehat gitu. Namun juga enjoy buat kita juga. Nikmat sih, ya nikmat. Olahraga ini tetap maksudnya enjoy ya, untuk mensolusi untuk mengurangi rokok. Lalu selain olahraga itu ada salah satu permen yaitu Little, itu kan dia tidak punya kadar gula, bukan tidak punya sedikit kadar gula gitu. Jadi ya solusi dari kami seperti itu, permen silver juga salah satu solusinya dan olahraga. Bukan spesifik permen silver aja, permen yang sugar free kan cukuplah untuk menghilangkan rasa asam dari dalam rokok ya. Terus saya punya pertanyaan sedikit ke Alfon. Menurut Alfon, kira-kira orang tuh merokok apa sih? Ini bisa dilihat dari faktornya, terus kita bisa kasih solusi yang lebih spesifik. Ya, mungkin teman-temannya yang merokok kira-kira alasannya apa? Teman-teman yang merokok juga bisa kasih pengalaman pribadi. Kalau habis makan asam gitu. Ya tadi pas mau maksudnya menghilangkan rokok, ternyata apa tadi makan masuk yang gula. Padahal tadi gula merupakan apa yang menyebabkan kematian paling tinggi gitu. Harusnya jangan cuma moderator, bukan itu rokok ya, tetapi permen juga gitu. Ini bisa bikin mati gitu. Tapi kalau makan satu bungkus permen juga nggak apa-apa sih Pak, karena kan semuanya dalam moderasi kan. Kita nggak makan satu paket permen langsung habis kan, jadi nggak apa-apa kalau sedikit-sedikit. Ya kan jalan dari atas ke bawah.
Tapi ada nggak sih pengganti? Itu kan makanan-makanan yang berarti mengandung gula ya. Tapi ada nggak sih gula yang mungkin yang pengganti gula tapi sehat gitu? Yang kamu tahu? Tadi kan Pak Putra sudah mention sebelum meneliti ini, sebelum ya kami ingin membuat cookies yang bebas dari gula untuk orang-orang diabetes. Tapi manis maksudnya? Tapi manis, itu pakai stevia, itu pemanis alami, pemanis buatan, dan nggak ada kandungan gulanya, jadi aman untuk orang-orang diabetes. Kenapa? Dia kan punya manis juga. Soalnya istri saya tuh suka naruh tuh dalam bentuk plastik tuh ya. Memang rasanya manis dan mirip gula, tapi kenapa dia dikatakan lebih sehat? Apa benar-benar sehat? Atau mungkin ada dampak lain, saya kan nggak tahu juga. Itu sebenarnya ada kaitannya sama pelajaran biologi Bang. Jadi gula itu kan rantai yang panjang banget. Terus namanya tuh polisakarida. Ini Bang Putra bantu koreksi ya kalau salah. Ya, polisakarida. Gula yang biasa kalau dikonsumsi orang itu akan dirubah menjadi energi kan Pak, melalui proses adalah. Terus tapi kalau stevia ini dia akan masuk karena dia cuma buah ya. Apa namanya? Bukan mono disakarida. Karena stevia ini disakarida, dia masuk ke dalam tubuh, tapi dia tidak akan menghasilkan energi. Jadi dia cuma masuk lewat aja. Jadi nggak dipakai buat energi, nggak dipakai buat apa. Makanya stevia disaranin buat orang-orang tua yang nggak banyak gerak, karena mereka juga nggak bakal pakai tuh energi yang dari gulanya, gitu. Oh, makanya orang yang nggak doyan olahraga kasih stevia aja? Enggak. Oh gitu. Justru orang yang suka olahraga kasih gula biasa, karena mereka memerlukan energi itu. Enggak, yang nggak suka olahraga. Oh, yang nggak suka, ya boleh. Saya nggak suka olahraga, minum tehnya kasih stevia. Iya, benar, boleh. Pantes istri saya naruhnya stevia. Mager di balik. Ya, Oh, tuh mantap, ada lagi. Saya paling dari dari resiko diabetes. Saya ingin bertanya, apakah jika seseorang melakukan stress eating dengan makanan yang rendah kadar gula ataupun minyak juga dapat menyebabkan resiko diabetes? Merupakan pelampiasan segala rasa negatif, rasa tertekan terhadap makanan. Makanan yang dipilih cenderung merupakan makanan-makanan yang menjadi comfort food mereka. Dan comfort food ini memiliki kecenderungan untuk merupakan junk food atau dessert atau pokoknya yang tidak sehat lah. Tetapi kalau melakukan stress eating dengan makanan yang tanda kutip sehat, masih memiliki dampak negatif juga, karena ketika kita stres, tubuh kita memproduksi hormon kortisol, dan hormon kortisol sendiri ini juga akan meningkatkan kadar gula dalam darah. Karena hormon kortisol itu berguna untuk menurunkan tingkat stres kita. Nah, cara untuk kita kenyang itu insulin memproduksi glukosa menjadi glikogen itu dengan seimbang, maka kita kenyang. Tapi kalau kita stres, insulin yang menampung glukosa yang ada yang masuk ke tubuh kita, gulanya ini diambil sama hormon kortisol. Jadi ketika insulin ingin memproduksi glukosa yang seimbang supaya kita bisa kenyang, insulin bingung kok glukosanya kurang dari apa yang seharusnya insulin produksi, sehingga yang pasti akan mengakibatkan efek lapar lagi gitu. Jadi kenapa stres itu bisa dikatakan sebagai makanan yang berlebihan.
tidak ada pertanyaan lagi, maka akan saya akhiri di sini. Terima kasih kepada penanya dari Abdul dan bersama atas tanggapan yang sudah diberikan. Untuk menyatakan dalam sesi 2 ini, dengan demikian sesi presentasi kelompok 24 selesai. Terima kasih kepada guru penguji, guru pembimbing, orang tua siswa, dan kelompok 24 dan siswa-siswi yang sudah meluangkan waktu untuk hadir. Ini sebelum mengakhiri, saya mengundang guru pembimbing dan guru penguji untuk maju ke depan dan foto bersama dengan kelompok 2 kali.